Baik, saya Ria Trisnawati Juwana dari kelas A3 Pagi Manajemen, NIM 1910416942, mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis. Di sini saya akan membacakan ringkasan dari bab 6 tentang mengetahui lingkungan bisnis, penggunaan strategi berbasis non-pasar di perusahaan. Pertama itu ada kenali pelanggan Anda dan dermawan. Kingsoft, sebuah perusahaan perangkat lunak terkenal di Cina, didirikan pada tahun 1988. Terus ada strategi bersaing berbasis non-pasar. Seperti yang dapat dilihat dari contoh-contoh ini, pemerintah dapat menjadi pelanggan unik sementara pada saat yang sama menyediakan sumber daya yang layak, yang langka maksudnya. Legitimasi dan pengakuan, dan membantu perusahaan lokal tumbuh dan berkembang. Selanjutnya ada lingkungan kelembagaan Cina. Perusahaan di Cina harus memindai, memantau, dan merancang strategi untuk menangani 6 realitas lingkungan kelembagaan utama. Selanjutnya ada budaya Tionghoa. Dalam artikel ini kami pertama kali menawarkan contoh perusahaan Cina yang menggunakan strategi non-pasar untuk bersaing dalam lingkungan yang dinamis dan kompleks. Selanjutnya ada pikiran penutup. Jelas, bisnis harus mengembangkan sumber daya dan kemampuan mereka sendiri untuk bertahan dan berkembang di pasar. Selanjutnya ada daya saing umum dalam strategi non-pasar. Beberapa perusahaan di berbagai industri menginvestasikan upaya dalam memantau dan meneliti pendorong perubahan yang muncul dalam lingkungan bisnis mereka, dengan fokus pada teknologi baru, peristiwa sosial, ekonomi, politik, dan ekologi. Selanjutnya ada kapasitas dalam strategi non-pasar. Strategi politik dapat menjadi kapabilitas ketika strategi politik tingkat perusahaan secara efektif dikonfigurasi dan diimplementasikan dengan pemerintahan dan struktur kepemilikan, memfasilitas atau menahan penciptaan nilai organisasi. Selanjutnya ada strategi jaringan lingkungan dan non-pasar. Perubahan lingkungan antara negara dan kawasan sering dilupakan dalam penelitian strategi. Selanjutnya ada mitigasi first move advance dengan strategi non-pasar. Dalam contoh perusahaan, penyedia dan layanan pengguna yang terkait dengan internet. Selanjutnya ada strategi pasar mengenai LSM. LSM dan aktivis mulai mewakili faksi yang semakin penting dalam lingkungan pasar perusahaan. Selanjutnya ada melobi dalam strategi non-pasar. Dalam model interaksi antara perusahaan, legislatif, eksekutif, pengadilan, dan agensi, hasil menunjukkan bahwa meskipun agensi memiliki tanggung jawab untuk menerapkan kebijakan publik tersebut, perusahaan akan melobi legislatif daripada membawa perusahaan dalam kebijakan. Selanjutnya ada strategi non-pasar Cina. Untuk perusahaan Cina, faktor non-pasar sangat mempengaruhi persaingan mereka baik di dalam maupun luar negeri. Selanjutnya ada strategi non-pasar dan isu lingkungan. Maksimalisasi utilitas atau pendekatan ekonomi terutama dimotivasi untuk menurunkan biaya dan peningkatan manfaat. Sedangkan teori kelembagaan berfokus pada bagaimana tekanan eksternal dari pasar dan elemen non-pasar membentuk upaya lingkungan perusahaan. Selanjutnya ada strategi non-pasar dan masalah sosial. Dari sudut pandang sosiologi, strategi tidak terfokus secara eksklusif pada
maksimalisasi keuntungan atau terbatas pada rasionalitas tujuan-tujuan, tetapi pada seperangkat tujuan perusahaan dan pribadi yang mungkin menarik bagi beberapa pemangku kepentingan organisasi. Selanjutnya ada diskusi dan kesimpulan. Literatur strategi non pasar menarik perhatian beberapa peneliti dari berbagai bidang. Ada peran strategi non pasar dalam membangun legitimasi kasus M&A layanan di ekonomi berkembang. Ada strategi non pasar dan CSR. Studi tentang strategi telah difokuskan terutama pada tingkat supra dari aspek kompetitif dari aktivitas dan perilaku perusahaan. Selanjutnya ada konteks penelitian. Konteks tentang menjadi masalah utama dalam studi manajemen dan organisasi. Selanjutnya ada CPA formal dan formal, dinamika individu dan kelembagaan. Dalam kerja lapangan, sebagian besar manajer yang diwawancarai berbagai tentang konsekuensi dari kesulitan yang terkait dengan transformasi Ukraina dan ekonomi komando menjadi berbasis pasar. Selanjutnya ada penyelarasan atau pemburaman aktivitas CPA atau CSR. Ada mencari legitimasi maksudnya. Temuan menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan terlibat pada tingkat yang berbeda-beda dalam menyelaraskan bentuk kegiatan CPA dan CSR. Selanjutnya ada komplementaritas paksa dan legitimasi isomorfik. Pendekatan tradisional untuk CSR dalam konteks barat mengasumsikan bahwa ketika sebuah perusahaan terlibat dalam aktivitas CSR dimotivasi oleh bias instrumental atau normatif, itu dilakukan secara sukarela. Yang terakhir ada implikasi praktis. Temuan empiris yang diuraikan dalam artikel ini juga memiliki implikasi bagi praktisi bisnis dan pembuat kebijakan. Sekian pembacaan ringkasan bab 6 dari saya. Saya ucapkan terima kasih.